Bentar nih, ada Mas Sandi lagi kesulitan. Coba. Nah, itu. Sip. Udah masuk ya. Oke, apa bisa melihat share screen saya ini? Bisa Pak, bisa. Oke, kita mulai aja ya. Mas Sandi sudah ada, lumayan lah, ada 3 orang. Nanti kita share-share ke yang lain. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, langsung saja melanjutkan materi kita yang sebelumnya mengenai struktur beton. Kalau sebelumnya kita membahas mengenai kolom pendek, ya. Kolom pendek itu utamanya dia menerima beban aksial saja atau beban yang tegak lurus langsung ke pada permukaan si kolomnya, seperti itu ya, tanpa dibarengi dengan lentur. Akan tetapi kalau kolomnya cukup panjang, itu akan ada namanya kombinasi beban aksial dan momen lentur. Nah, ini ada beberapa pokok pembahasan kita. Jadi di awal mula kita akan perkenalan dulu dengan tipe kolomnya. Jadi kolom dengan beban aksial itu sangat jarang dijumpai. Nah, tadi yang saya sampaikan ya, kolom yang aksial itu tadi itu sangat jarang karena minimal pasti ada sedikit intervensi atau apa ya, pengaruh dari beban lentur karena posisi beban kita itu tidak selalu tepat pada tengah-tengah dari penampang kolom. Misalnya ini penampang kolom ya, kita lihat dari atas, tengah-tengahnya itu di sini, bebannya itu tidak pasti bisa tepat di tengah-tengah ini. Seperti itu, pasti ada jarak sedikit, itu yang dinamakan eksentrisitas. Nah, ini namanya E. Ya. Nah, kemudian gaya yang ada pada umumnya adalah aksial tekan dan momen lentur. Nah, ini gaya yang umumnya ya, ada pada kolom. Kemudian momen lentur juga yang merupakan transferan beban dari sistem balok kolom. Nah, jadi kalau pada portal itu, ini misalnya portal ya, ini fondasi. Jadi kalau misalnya ada Hidup momen dong. lentur di sini, otomatis nanti dia berpengaruh ke kolom yang ada di sini ya, seperti itu. Kemudian ketidaksempurnaan proses pengerjaan di lapangan itu juga bisa menimbulkan beban eksentrisitas ya. Itulah yang mengakibatkan adanya momen lentur. Seperti itu. Nah, ketika sebuah elemen kolom diberi beban aksial P dan momen lentur M, seperti kita lihat di gambar bawah ini, maka biasanya dapat kita ekuivalenkan dengan beban P yang bekerja sejarak eksentrisitas. Nah, ini. Jadi kalau misalnya di sini terdapat momen pada kolom itu, momen ini kita bisa transfer menjadi ini. Nah, ya, jadi ada P dikali dengan E, karena momen itu adalah gaya dikali jarak. Ya, seperti itu. Eksentrisitas di sini itu merepresentasikan jarak, nah, seperti yang saya bilang tadi ya, ke lokasi beban yang bekerja. Kemudian titik berat plastis dapat diperoleh dengan menentukan lokasi gaya resultan yang dihasilkan tulangan baja beton yang keduanya mengalami tegangan sebesar ini. Ya, nanti saya jelaskan. Nah, kemudian pada penampang simetris, pusat berat plastis itu berhimpitan dengan pusat berat penampang. Nah, apa itu pusat berat plastis dan penampang ya? Jadi kalau misalnya penampang itu ya, nah ini titik pusatnya ya, seperti itu. Tapi kalau pusat berat plastis itu berdasarkan dari beban-beban yang ada. Nanti kalau misalnya eh, persamaan beban yang ada ya, nanti saya jelaskan lagi. Nah, kemudian pada penampang tidak simetris, pusat berat plastis dapat ditentukan dengan mengambil jumlah momen terhadap sumbu tertentu. Nah, itulah jumlah momen terhadap sumbu tertentu. Ini contohnya ya. Di sini kita ada contoh kolom ya. Kolom dengan tulangan yang tidak sama antara sisi kiri, ini saya sebut sisi kiri, dan sisi kanan. Di sisi kiri tulangannya ada 4. Di sisi kanan tulangannya ada 2. Kolom ini kalau dari samping kelihatan kayak gini nih. Nah, yaitu dari
Nah, yang ini adalah dari atas. Ya. Jadi sisi sebelah sini tulangannya ada 4. Sisi sebelah sini tulangannya ada 2. Ya, seperti itu. Nah, karena ini tidak simetris posisinya, jumlah tulangannya tidak tersebar secara merata, maka dia pusat berat plastisnya itu tidak akan sama dengan pusat berat penampang. Kalau pusat berat penampang kan di tengah-tengah pasti. Nah, ini pusat berat plastisnya harus kita hitung lagi, seperti itu. Nah, di sini contoh soalnya diminta tentukan berat plastis penampang kolom seperti pada gambar di bawah ini dengan menggunakan kekuatan betonnya FC aksennya 27,5 MPa dan sedangkan kekuatan leleh daripada tulangan bajanya adalah 400 MPa ya. Ini semua bisa baca ini ya, 4D29 dan 2D29 ini ya, artinya 4 tulangan deform atau tulangan ulir dengan diameter 29 ya. Seperti itu ya, 29 mili atau 2,9 cm ya. Nah, langkah awal untuk penyelesaiannya, kita asumsikan beton mengalami tegangan sebesar 0,85 Fc. Nah, ya. Jadi kekuatan beton itu pada saat dia kena dihimpit oleh atau ditekan oleh oleh beban, kekuatan beton itu melawan hanya 0,85 atau 85%-nya saja. Nah, jadi dia masih menyisakan sekitar 15% untuk keamanan. Seperti itu ya. Jadi misalnya beton ini punya kekuatan 100%. FC ya. FC itu adalah kekuatan tekan beton. Dia punya 100% kapasitasnya. Nah, tetapi di dalam rumus kita hanya gunakan 85%. Berarti kita sudah mengambil keamanan sebesar 15% ya. Seperti itu. Jadi konsepnya kenapa ada 0,85 ini ya. Seperti itu ya. Nah, kekuatan tekan beton itu apa rumusnya? Ya, kekuatan dari si betonnya itu dikali dengan penampangnya. Jadi penampang ini dikali dengan kekuatan tekan beton ya. Itu jadi kekuatan dari si kolom betonnya ya. Oke. Nah, setelah dikali, tinggal dikalikan saja kekuatan tekan betonnya dikali dengan luas penampangnya. Penampangnya itu cek. Sudah nyambung lagi? Oke, saya share. Sinyalnya Pak agak ini Pak, agak kurang ini Pak, hujan. Iya, sama teman saya juga. Suara ya Pak, kurang jelas. Cek. Apakah jelas? Ya Pak. Jadi sinyal agak kurang Pak ini Pak. Agak kurang ya sinyalnya. Iya. Oke ya, kita coba lagi. Nah, tadi sampai sini. Jadi untuk apa Jun? Beton apa masuk? Ya, jadi di sini kekuatan dari si kolom beton itu hanya digunakan 85%-nya saja ya. Didapatkan kekuatan sebesar segini ya. 4 juta sekian Newton atau kalau dijadikan kilonewton yaitu sekitar 4.000 kilonewton ya. Oke, ini baru kekuatan FC ya. Jadi dalam di dalam si penampang beton ini ya, dia apa aja sih yang menahan dari si beban? Pertama sudah pasti di sini kan kalau kita pisahkan ya, kita pisahkan ada kolom beton ya, ini beton semua isinya. Kemudian ada apa lagi? Di sini ada tulangan, ada 6 tulangan. Ada 6 tulangan, 4 di sisi kiri, 2 di sisi kanan. Nah, masing-masing ini dia punya andil dalam menahan tekanan beton, tekanan gaya, ya, gaya yang ada dari luar.
Jadi masing-masing ini kita harus hitung semua. Nah, kalau untuk beton tadi, untuk kolom betonnya kita sudah hitung ya. Ini FC itu adalah kolom betonnya. Kenapa dia posisinya di tengah-tengah ya? Karena kita anggap betonnya itu full di tengah-tengah sini titik beratnya. Nah, nanti lain hal dengan si tulangan yang sisi kiri dan sisi kanan, tergantung sudut pandang yang kita akan ambil. Coba kita lihat. Nah, untuk gaya-gaya yang lain adalah tulangan di sisi kiri dan tulangan di sisi kanan, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Kita anggap titik nolnya di sini. Jadi untuk FC tadi, jaraknya dari titik nol adalah 250 mili. Nah, kemudian kalau kita mau menghitung tulangan baja yang sisi kiri, atau kita namakan FS1, itu jaraknya 65 terhadap titik nol. Ya. Oke, kenapa kita ambil titik nol sini? Ya kayak kita perhitungan gaya-gaya pada statika ya. Jadi misalnya ini ada kuadran ya. Misalnya ada gaya-gaya seperti ini. Nah, kita mau jumlahkan gaya-gayanya itu. Jadi ada jaraknya masing-masing kan. Ini jarak 1, ini jarak 2, ini jarak 3. Nah, seperti itu ya. Jadi titik nolnya kita anggap di mana gitu. Jadi untuk permasalahan yang kolom beton ini, kita anggap titik nolnya berada di sisi terluar bagian kiri. Oke. Nah, pada FS1 adalah jumlah tulangan yang ada di sisi kiri. Kita lihat perhitungannya. FS1 adalah AS1 dikali dengan kekuatan si tulangan beton. Ya. AS1 itu apa? AS1 adalah jumlah dari luas penampang si tulangan. Nah, jadi di sini ada 4, berarti 4 dikali luas tulangannya. 660 itu dari perhitungan penampang si tulangan. Jadi lingkaran kan penampangnya si tulangan itu diameternya berapa tadi? 29. Nah, kalau teman-teman hitung menggunakan rumus lingkaran, misalnya apa? VR kuadrat. VR kuadrat untuk mencari luas. Ya tinggal dimasukkan aja 3,14 dikali berapa R-nya ini kalau misalnya 29. R-nya itu berarti setengah dari 29 ya. Nanti hasilnya didapatkan 660 atau menggunakan rumus diameter. Diameter itu berarti 1/4 VD pangkat 2. Nah, langsung dimasukkan saja berarti ini 1/4 kali 314 dikali 29 pangkat 2. Seperti itu. Nanti didapatkan juga nilainya sebesar 660. Ini ada luas ya, 660 itu adalah milimeter persegi. Ya, seperti itu. Nanti kalau misalnya diameternya 10, beda lagi nanti diameter di sini ya, tergantung dengan luas penampangnya. Oke, setelah dihitung ternyata dia mempunyai kekuatan sebesar 1.056 Newton. Nah, kemudian yang sisi kiri, kita hitung juga berapa kekuatannya. Sisi kiri itu kita namai FS2. Kekuatannya adalah luas penampang dikali dengan kekuatan si tulangan bajanya. Nah, di sini ada 2. Ya, karena di sini cuma ada 2 tulangan ya. Seperti itu. Didapatkan nilai sebesar 528.528.000 Newton ya. Nah, setelah kita kumpulkan semua, berarti di dalam kolom ini terdapat 3 gaya yang siap menahan si beban tadi. Kalau ada beban dari atas misalnya ya, dilawan oleh 3 ini. 3 sekawan ini. Ya. Oleh bajanya 2, oleh betonnya 1. Oke. Nah, kemudian langkah ketiga kita ambil momen terhadap titik nol. Nah, ingat momen itu adalah gaya kali jarak. Tinggal dikalikan saja Fs1 dikali jaraknya. Nah, momen adalah gaya kali jarak ya. Berarti kalau kita pengen mencari tahu di mana jarak garis plastis atau titik plastisnya ya, itu berarti kita tinggal ubah saja momen sama dengan gaya kali jarak, berarti jarak sama dengan momen dibagi dengan gaya. Nah, kayak itu ya. Berarti tinggal cari momen itu apa? Gaya kali jarak tadi. Berarti FC dikali jaraknya berapa, FS1 dikali jaraknya berapa, kemudian FS2 dikali jaraknya berapa, dibagi dengan jumlah gaya yang ada. Didapatkan
X sama dengan 232,79. Berarti dia sekitar di sini sebelum 250. Nah, kayak gitu ya. X. X sama dengan 232,79. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi bentuknya seperti ini. Pusat berat plastisnya ternyata tidak berhimpit dengan pusat pusat penampang ya. Oke. Nah, kalau kita ambil pusat berat ke arah sini, otomatis dia seimbang. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini tulangannya ada berapa? Ada 3. Di sini ada 3. Nah, berarti sama. Tapi kalau dia ke arah sumbu ini, sumbu AA misalnya ini, itu adalah 233. Ya, seperti itu. Jadi tergantung kita sudut pandangnya kemana ya. Kalau tadi kita mau mencari dia berat plastis di sini. Kalau kita arahnya berbeda lagi, sumbunya itu kita cek lagi dengan beban yang ada. Oke? Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi di sini kesimpulannya, untuk menganalisa penampang kolom, kita bisa klasifikasikan berdasarkan eksentrisitasnya ya. Kemudian kolom dengan eksentrisitas kecil akan memikul beban tekan pada seluruh penampang. Nah, jadi misalnya gini, ini ada kolom, ya, ini pondasinya lah. Nah, kalau ada beban di sini ada beban misalnya. Jaraknya terhadap sumbu itu E. Nah, kalau E-nya itu kecil ya, dikatakan, maka si kolom itu akan memikul beban tekan pada seluruh penampang betonnya. Nah, ya. Jadi keruntuhan strukturnya itu akan ditandai dengan hancurnya beton serta luluhnya tulangan baja secara tekan. Jadi dia pada saat dia hancur si beton ini, dia hancurnya akan hancur semua. Hancur si kolomnya. Nah, kayak gitu ya. Bersamaan dengan hancurnya tulang-tulangan ini. Dia akan tulangannya bengkok juga. Nah, kayak gitu ya. Tulangannya ikut bengkok, kolomnya ikut pecah. Seperti itu. Tetapi kalau eksentrisitasnya besar itu berarti jaraknya semakin jauh ya. Nah, semakin jauh, dikatakan bahwa kolom akan memikul gaya tarik pada sebagian penampang. Dan apabila beban terus ditambah, maka keruntuhan akan ditandai dengan luluhnya tulangan baja secara tarik pada sisi jauh dari lokasi beban. Nah, artinya apabila beban berada di sisi kanan sini, tulangan yang berada di sisi terjauh dari beban, ini kan bebannya ada di sini nih, kemungkinan nih. Nah, ya. Ini E-nya nih. Ya. Yang sisi terjauh dari beban adalah ini. Berarti tulangan yang berada di sini. Tulangan yang berada di sini gara-gara ada eksentrisitas akan tertarik dia. Jadi tulangan yang di sini akan tertarik. Nah, kayak gitu ya. Sedangkan tulangan yang berada di sisi sini akan tertekan. Nah, kayak gitu. Katanya tadi, jika beban terus ditambah, jadi kalau beban ini terus ditambah, maka keruntuhan yang akan ditandai dengan luluhnya tulangan baja secara tarik. Nah, berarti putus nanti tulangan ini. Tulangan di sini putus, akhirnya si kolomnya bakal ke sini arahnya. Nah, kayak gitu ya, hancur. Hancur juga. Nah, kayak gitu ya. Jadi ditandai dengan putusnya tulangan yang jauh daripada bebannya. Seperti itu ya. Kalau bebannya ke arah sebelah sini, ya berarti yang putus bagian sebelah sini. Nah, ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mendesain tulangan dengan eksentrisitasnya lebih besar, misalnya arah gayanya diketahui, misalnya di sisi sini, berarti kita perbanyak tulangan di sisi sebaliknya, seperti itu ya. Tapi itu kasus-kasus tertentu ya. Biasanya kita mendesain tulangan kolom itu ya seimbang ya, seimbang untuk segala sisi ya. Jadi misalnya ini ada, nah kayak gitu ya. Di sini kita tambah lagi. Ya, karena apa? Karena gaya itu kita tidak tahu dari mana arahnya. Apa
apalagi gaya gempa ya. Gaya gempa itu dia bisa dari mana aja, bisa dari sisi sini, sisi sini, sisi sini atau sisi sini ya. Atau bisa berputar-putar dia tergantung magnitudenya dan posisinya. Seperti itu ya. Kemudian desain kolom dilakukan berdasarkan beban terfaktor yang tidak boleh lebih daripada kuat rencana penampang. Nah, jadi ini PU itu adalah beban terfaktor, MU adalah momen terfaktor, tidak boleh lebih besar dari kuat rencana. Kuat rencananya itu adalah momen nominal dikali dengan faktor reduksi. Dan beban tekan nominal dikali dengan faktor koreksi. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian dalam analisis kompatibilitas regangan dan diagram interaksi. Nah, di sini bisa kita lihat penjelasannya bagaimana kita cara menurunkan rumus-rumusnya itu ya, dari mana asalnya. Bisa dilihat di sini ya. Ini contohnya tadi mirip. Kalau tadi untuk mencari penampang plastisnya ya, untuk jadi pusat berat plastis ya. Nah, bisa kita lihat di gambar di samping itu kolomnya diberikan beban sebesar ini PN ya. Kemudian dia mempunyai eksentrisitas. Nah, jadi kejadiannya kayak tadi. Ya, kayak tadi. Kayak yang terakhir tadi yang saya jelaskan bahwa tulangan yang sebelah kiri itu pasti nanti mengalami tarik ya. Karena dia bebannya ada eksentrisitas. Di sini ada penjelasan juga, ada AS itu apa, luas tulangan tarik, aksen S itu luas tulangan tekan. Jadi di sini kita klasifikasikan. Di sini kita anggap dia tulangan untuk tarik, di sini tulangan untuk tekan ya. Nah, ini ada juga regangan ya. Ini regangan untuk tarik dan ini regangan untuk tekan. Regangan CU adalah regangan kolom ya, kolom beton, maksudnya regangan beton pada saat ultimate ya. Seperti itu. Nah, dengan asumsi penampang datar dan akan tetap datar setelah terjadinya lentur, maka regangan pada kolom pada beton akan bervariasi secara linear terhadap sumbu netral yang terletak sejajar sisi C di luar penampang. Nah, di sini penjelasannya, ini walaupun dia ada beban sejarak eksentrisitas, ya, otomatis nanti kolomnya itu yang sisi sini mengalami tekan, di sisi sini mengalami tarik, ya. Jadi pada seolah-olah dia itu pada saat apa ya contohnya, nah misalnya ini kelihatan enggak ya? Nah jadi kalau misalnya ada eksentrisitas, anggap aja titik beratnya di tengah nih ya. Pada saat dia ditekan di sebelah sini, otomatis yang sebelah lainnya itu akan naik ke atas. Tetapi karena ada tulangan, ini akan ketarik dia, ketahan seperti itu ya. Jadi yang sisi sini akan ketahan. Nah, kalau kita lihat di sini analisisnya, ya bakal seperti ini bentuknya. Akibat beban yang terjadi di sini dan titik beratnya di sini, ya di tengah-tengah, jadi terjadi bagian di sini akan mengalami tekanan. Tekanan ini adalah tekanan terhadap tulangan kolom. Kemudian kita sebut sebagai CS. Nah, kemudian di sebelah sini, nah kita pisahkan ya, ada dua sisi ya. Di sebelah sini dia ada tertekan CS, kemudian ada tertekan CC. CC itu adalah apa ya, tegangan tekan beton seperti itu. Jadi akibat PN ini beton akan melawan, dia mengeluarkan CC. Kemudian tulangan tekan akan melawan, mengeluarkan CS. Nah, karena titik beratnya di tengah sini, pada saat ini menekan, otomatis AS ketarik ke atas sana. Nah, kalau dia ketarik, berarti dia harus melawan dengan tarikan lagi. Jadi fungsinya dari kolom itu dia harus saling melawan ya. Kalau kolomnya pas di tengah-tengah gini kolomnya, dia langsung melawan semua. Yang tulangan tarik, yang tulangan kiri kanan tadi menahan semua pas di tengah-tengah. Tetapi karena bebannya itu jauh dari titik eksentrisitasnya, jadi otomatis dia salah satu ada yang tertekan,
dan yang lainnya akan mengalami tarik. Seperti itu ya. Nah, jadi di sini sisi yang bagian sini akan ketarik oleh gara-gara beban ini tadi. Otomatis si tulangan harus menarik lagi biar dia keadaan seimbang tadi. Jadi di sini terdapat T. Nah, kenapa kita namai T ini? Ya tension artinya itu ya kan. Kalau dalam bahasa Inggris tension, CC itu adalah compression dari konkrit atau compressionnya beton. CS itu compression pada steel. Nah, itu mudahnya ya kenapa kita namain seperti ini ya. Oke, kalau sudah paham mengenai kenapa muncul CS, CC, dan T tension ini, kita cek posisi masing-masingnya. Nah, pertama untuk CC. CC itu muncul rumus 0,85 FC dikali A dikali B. Nah, A itu apa? A itu adalah ini. Nggak sampai tengah-tengah ya A itu ini masih ini garis tengahnya ya. Garis tengah plastis tadi, tapi dia masih ada jarak. Nah, A itu apa kalau dalam artian di sini? Nah, sumbu plastis itu C ya, ingat tadi. C itu sumbu plastis ini nih. Nah, ini C. Dari ujung sampai ke tengah ini, itu C. Tetapi A itu adalah B1 dikali C. Nah, B1 itu adalah faktor koreksi atau pengurangan atau reduksi ya. Jadi A itu harus lebih kecil dari C dibikinnya di sini. Oke. Nah, berarti di sini sudah si kekuatan betonnya itu dikurangi 0,85, kemudian A-nya juga dikurangi 0,85, kemudian dikali dengan B. B itu adalah lebar penampang ya. Nah ya, di sini ada B. Kalau dari atas ya, ini B. Ini dari samping ya, kalau mau lihatnya dari samping. Ini dari atas, yaitu ya. Jadi di sini ada tadi C. Nah, ini ada C ya. Ada C. Sejauh ini ada A. Nah, oke. Nah, jadi dia menjadi seperti ini bentuknya nih. CC itu adalah ini yang area yang diarsir merah ini ya. A dikali B, ini A kali B dikali 0,85 kekuatan si beton tadi. Ya. Jadi beton ini diambil 0,85 diambil 85% kekuatannya, kemudian luasannya juga dikurangi, tidak seluas dari tadi yang C tadi. Harusnya kan kalau kita mau ambil tengah-tengah, harusnya C kita ambil. Nah, C. Tetapi C-nya udah dirubah menjadi A. Nah, ada faktor reduksi lagi B1. Nanti B1-nya kita cek berapa ya. Oke, dapat satu komponen CC. Kemudian apa lagi? Kita mencari CS. Nah, CS itu apa? CS itu simple. Dia tinggal luas tulangannya dikali dengan kekuatan tulangan. Nah, kekuatan bajanya ini dia ada faktor koreksi juga nih. Kita cek ada syaratnya, bukan FY ya. Biasanya kan FY. Biasanya FY. Nah, tapi di sini menjadi F aksen S ya, kita cek nanti. Kemudian untuk tulangan yang tarik itu adalah AS dikali dengan FS. Nah, FS itu nanti kita cari juga berapa nilainya. Nah, jadi kalau dari keseluruhan ini untuk mendapatkan keseimbangan gaya-gaya seperti di statika ya, kalau ada gaya aksi dia ada gaya reaksi. Jadi akibat PN muncullah gaya-gaya yang melawannya adalah 0,85 FC aksen dikali A dikali B ditambah A aksen S dikali F aksen S dikurang dikurang AS dikali FS. Nah, kenapa di sini dikurang? Karena ya keseimbangan tadi, kalau kita ambil titik keseimbangan di sini untuk mencari gaya-gayanya, otomatis gaya yang ke arah sini dia menjadi positif ya, atau sebaliknya. Nah, kita cek ya, ini gaya-gayanya ke arah sini. Jadi awalnya itu kan persamaan ini adalah sama dengan 0. Jadi misalnya gini, PN, nah PN itu misalnya ke arah sini positif ya. Ke arah bawah kita anggap positif atau negatif, bebas. Kita samakan dulu.
prinsipnya. Jadi kalau misalnya PN itu kita anggap negatif, misalnya ke bawah, kemudian ada T negatif, CC itu positif, ditambah CC, ditambah CS, sama dengan 0 harus. Nah, karena kalau enggak 0 berarti enggak seimbang. Nah, karena kita mau seimbang harus sama dengan 0. Otomatis kalau misalnya P-nya kita mau pindah keluar sama dengan, P-nya menjadi positif. Nah, kayak itu ya. Berarti menyisakan minus T, seperti ini, minus T, CC-nya plus, CC-nya plus, dan CS-nya plus. Ya. Bisa dipahami ya persamaan dua ini ya. Kayak gitu asalnya. Didapatkan keseimbangan gaya internal. Ya. Oke. Nah, kemudian untuk mencari keseimbangan momennya, tinggal kalikan jarak-jaraknya. Nah, jaraknya ini penjelasannya ada di sini, ya. Untuk CS itu jaraknya adalah seperti ini. Ya, bisa dicek jaraknya. Untuk AS misalnya ya. AS itu tension. Nah, ini AS tension itu berarti D dikurang H2 seperti itu ya. D itu adalah ini. Nah, ini D ya dikurang dengan H2. Ini H/2 kayak gitu ya. Jadi keseimbangan momennya itu berada di titik tengah sini ya. Nah, di titik tengah. Jadi harus seimbang momennya ke titik sini, ini ke titik sana ya, arahnya ya. Jadi berputar ya. Sama perputarannya ya. Ingat gaya kali jarak momen itu ya. Jadi untuk CC itu adalah H2 dikurang D. H/2 salah. H/2 itu adalah ini. D aksen itu adalah ini ya. Berarti jaraknya ini CC ya. Nah, kalau saya ambil garis ya ke titik tengah situ ya. Nah, sedikit seperti itu. Kemudian ada apa lagi? Ada CS. CS itu ya mudah nih. CS sudah H2 dikurang D aksen. Nah, itu. Kemudian ada tensionnya ya. Tensionnya itu D dikurang H/2. Seperti itu ya. Oke. Nah, itu sudah dapatin semua ya. Ada MN, ada PN ya. Nah, kemudian persamaan 2 dan persamaan 3 merupakan persamaan dasar kesetimbangan untuk penampang persegi yang diberi beban eksentris. Kemudian untuk eksentrisitas yang besar, keruntuhan ditandai dengan dulunya tulangan tarik, seperti yang tadi ya. Kemudian ketika beton mencapai titik regangan ultimate atau ini, epsilon CU ini, luluh tidaknya tulangan baja tekan ditentukan berdasarkan kompatibilitas dari regangan. Kemudian untuk eksentrisitas yang kecil, beton mencapai regangan ultimate-nya sebelum tulangan baja tarik luluh. Jadi pada kenyataannya tulangan pada sisi yang jauh dari beban akan mengalami beban tekan, bukan tarik. Itu untuk yang kecil ya. Kalau yang besar tadi dia bakal leleh duluan. Kemudian, maka dari itu analisis juga harus dilakukan berdasarkan kesetimbangan regangan antara baja dan beton. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Jadi kalau misalnya ada soal mencari lokasi berat plastis ini simple ya, tinggal beban-bebannya saja dicari ya. Jadi misalnya ada tulangan di sini, ya otomatis di sini harus dicari juga. Berhimpitan atau gimana itu dengan si kolomnya itu tinggal dicari ya. Seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian analisis kompatibilitas regangan dan diagram interaksi. Nah, ini ada hal baru lagi, ada diagram interaksi ya. Apa itu diagram interaksi? Nanti kita jelaskan. Jadi, untuk suatu nilai eksentrisitas tertentu, yang ditentukan dari analisis ini, tadi ya, kalau misalnya momen itu sama dengan P dikali E ya. Nah, berarti kalau E sama dengan M per P ya, jadinya ini ya. Jadi dalam kedua persamaan tadi,
dapat dinyatakan dalam suatu variabel C, yaitu jarak dari sisi tekan penampang beton ke sumbu netral. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan dari diagram regangan. Diagram regangan mana ya diagramnya ya? Nah, ini diagramnya ya. Kemudian, nah hal ini dapat menggunakan perbandingan dari diagram regangan dengan mengambil nilai regangan beton seperti ini, 0,003. Jadi regangan itu ya meregang sih kalau misalnya beton kena tekan. Nah, nanti dia berapa pergangannya itu sampai mencapai dia hancur. Nah, dikatakan beton itu maksimal adalah 0,003 ya. Nah, untuk tulangan tarik di sini dia menggunakan ini. Jadi dia menggunakan persamaan 4 titik A ini. Jadi untuk tulangan tariknya masih tetap menggunakan variabel dari tulangan tekan tadi, dari regangan beton tadi, tapi dikalikan dengan D dikurang C per C ya. Kemudian untuk Fs-nya seperti ini rumusnya harus lebih kecil daripada Fy. Nah, untuk Fx asen didapatkan nilai seperti ini, harus lebih kecil dari Fy. Kalau misalnya Fy-nya 400 ya, sedangkan hasil Fs-nya ini misalnya 450, otomatis kita gunakan 400 nilainya, 400 MPa. Ya, seperti itu. Kemudian untuk tinggi balok, tegangan beton dapat dinyatakan dengan ini rumusnya. Nah, ya. Itu harus lebih kecil daripada H. Seperti itu. Jadi sebagai hasil dari kedua persamaan tadi ya, itu hanya meninggalkan variabel Pn dan C saja. Kemudian dapat kita selesaikan secara simultan. Nah, ini ada suatu mode yang lebih baik untuk keperluan praktis. Jadi untuk mencari interaksi ya. Jadi antara beban runtuh dan momen runtuh dari suatu kolom itu bisa dinyatakan dalam suatu diagram ini, namanya diagram interaksi ya. Jadi bisa dilihat di sini, di bagian Y ada gaya tekan, di bagian X ada momen. Nah, jadi dengan kolom yang berbentuk sekian misalnya ya, kita cari di mana posisi dia ada namanya eksentrisitas balance atau dia seimbang. Nah, eksentrisitas balance ini berarti nilai mana tadi? Nah, nilai ini MU dan PU-nya harus balance ya. Seperti itu. Nah, ini bisa dilihat. Jadi kalau misalnya posisi teman-teman itu kolomnya ada di sini, berarti itu sudah masuk ke balance. Tapi dia kalau posisinya ke sini, berarti nilai momennya lebih dominan kayak gitu ya. Dia akan lebih condong ke lentur. Tapi kalau misalnya kolomnya ke arah sini, eksentrisitasnya itu lebih cenderung kepada kolom dengan gaya tekan saja ya, seperti itu. Ini hanya penjelasan semua ya, penjelasan dari si diagram interaksinya nanti bisa dibaca. Yang jelas nanti apa namanya? Nah, ini sumbu horizontal itu berhubungan dengan eksentrisitas tak hingga, yaitu lentur murni. Jadi kalau misalnya dia sampai, nah ini. Jadi pada posisi ke ujung sini dia dikatakan lentur murni. Jadi kolomnya itu sudah melentur aja, ada lagi gaya tekannya ya. Kemudian dia kalau posisinya ada di ujung sini, keruntuhan itu ditentukan oleh tekan beton ya. Seperti itu simpelnya ya. Jadi untuk mencari yang aman kita menggunakan eksentrisitas balance. Nah, kemudian selanjutnya ada asumsi desain dan faktor reduksi kekuatan. Nah, ini syarat-syarat yang dimunculkan oleh SNI ya. Jadi syaratnya itu ada pertama regangan pada beton dan baja dianggap proporsional terhadap sumbu netral. Jadi harus proporsional. Kemudian kesetimbangan gaya harus dipenuhi dan komputabilitas regangan juga harus dipenuhi. Nah, regangan tekan maksimum pada beton dibatasi hanya sebesar 0,003 ya. Kemudian kekuatan beton di daerah tarik dapat diabaikan. Nah, jadi kalau kita lihat tadi ya, mana? Nah, bagian sini ya. Nah, ini. Ini kan tadi CC itu hanya sebagian sini. CC untuk gaya tekan saja.
sebenarnya sebagian sebelah sini ada beton yang tertarik. Kalau kita bikinkan, nah di sini ada namanya CT. Nah, harusnya karena di sini ada bagian kolom juga, tidak bisa dihilangkan ya, kolom beton. Sedangkan kita hitung cuman bagian tekannya saja karena itu tadi kolom beton itu beton murni ya tanpa ada tulangan ya. Beton itu kuat terhadap gaya tekan. Tetapi apabila dia terdapat gaya tarik, dia langsung hancur. Dia tarikannya kecil sekali, makanya harus ditambahkan tulangan baja ya. Itu. Nah, dalam asumsinya mana asumsi tadi? Nah, kekuatan tekan beton di daerah tarik diabaikan ya, dapat diabaikan. Kemudian tegangan pada tulangan baja adalah sebesar ini. Nah, harus lebih kecil daripada Fy-nya. Kalau Fy-nya sudah 400 MPa, sudah pakai 400 MPa. Tapi kalau misalnya dihitung regangan dikali dengan modulus elastisitasnya itu di bawah Fy, berarti menggunakan itu nilainya ya. Kemudian balok tegangan beton dianggap berbentuk persegi sebesar 0,85 Fc yang terdistribusi merata dari serat tekan terluar hingga setinggi ini A. A-nya itu faktor reduksi B1 dikali dengan C. Dengan C adalah jarak serat tekan terluar ke sumbu netral. Nah, ini tadi ya. B1 itu syaratnya ini. Apabila FC-nya itu lebih kecil daripada 30 MPa, B1-nya 0,85. Berarti jarak C ini, nah, jarak C tadi ya, C itu kan dari tengah-tengah pusat plastis ya, ini C. Berarti dia hanya 85%-nya, A itu 85% dari C. Oke. Tetapi kalau nilai, kalau misalnya apa nih? Nah, setiap kenaikan 7 MPa namun tidak boleh dikurangi kurang dari 0,65. Jadi setiap kenaikan 7 MPa dari si kuat tekan beton ini itu nilai 0,85 ini harus berkurang 0,05, tetapi maksimal adalah 0,65. Nah, seperti itu ya syaratnya. Jadi misalnya di sini dibikin misalnya 37 misalnya ya. Nah, mulai di sini dikurangi 0,80 karena dikurangi 5 sudah. Nanti setiap kenaikan 7 lagi berarti misalnya 3 berapa nih? 44 ya MPa. Berarti di sini 0,75 tapi maksimalnya 0,65, tidak boleh lebih dari itu ya. Oke. Nah, kemudian faktor reduksi kekuatan dapat bervariasi tergantung beberapa kondisi berikut. Nah, bisa dicek lagi ya di sini kondisi-kondisinya ya. Apabila PU-nya sekian, maka itu 0,65 untuk kolom dengan sengkang persegi dan 0,75 untuk kolom spiral. Kondisi ini terjadi apabila keruntuhan direncanakan adalah berupa keruntuhan tekan. Jadi kalau kita sudah yakin bahwa kolom itu sangat pendek dan akan mengalami tekan saja, kita menggunakan faktor reduksi seperti itu ya. Kemudian penampang dengan regangan tarik tulangan baja terluar. Nah ini ya, regangan T-nya berada antara 0,02 sampai 0,05 daerah transisi. Ini lihat 0,02 sampai 0,05. Ini areanya ya. Nilai faktor reduksinya bervariasi 0,9 sampai 0,65 atau 0,75 lah tengah-tengahnya ya. Nah, ini untuk tulangan spiral nilai sekian, untuk tulangan non spiral sekian. Jadi sebagai alternatif nilai faktor reduksi ini untuk daerah transisi dapat ditentukan dengan rasio C per DT untuk Fy-nya 400 MPa. Ini contohnya ya. Kita bisa masukkan nilai-nilainya ya. Dan hasilnya adalah bisa dilihat dari tabel ini ya. Tabel apa? Gambar ini ya. Ini variasi nilai faktor reduksi terhadap nilai regangan tarik tulangan baja ya. Sampai sini ada pertanyaan? Sebelum kita akhiri. Oh ya, nanti ada soal ya, mana nih?
Soal tugas 3. Nah, ini tugas 3-nya kita menentukan titik pusat dari si penampang ini ya. Di sisi sebelah kiri dia ada 5 tulangan baja, sebelah kanan ada 3 tulangan baja. Tetapi di sini diminta, nah ini nilai penampang kolomnya ya berbeda sesuai dengan NIM masing-masing ya. Ini nanti saya kirimkan di psikologi ya. Silakan dikerjakan, dikirimkan di psikologi. Maksimal sampai pertemuan minggu depan ya. Oke, kalau tidak ada itu saja dari saya. Sebelum saya akhiri, saya mau share screen dulu ya. Saya mau lihat semuanya.